Kota kosong harus menang. Harus menang, Kang. Itu adalah sebuah kedaulatan rakyat. Jadi ini momen di mana tuh. masyarakat memberikan sanksi sosial Betul. kepada partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Kang Abid ya. Kang Abid. Alhamdulillah saya sebagai warga Kabupaten Ciamis. Ya, meskipun asal saya dari Tasik, tapi sekarang KTP-nya sudah Ciamis. Saya merasa berdosa selama ini buat konten itu selalu nyasar isu-isu nasional, Kang. Tetapi lupa bahwa ini sedang momentum pilkada. Dan saya lihat di Ciamis tak ada nih persaingan, Pak. Cuma ada satu calon. Masalahnya itu. Itu masalah. Masalah. Kenapa jadi masalah itu, Kang? Karena bahwa ketika calon hanya satu, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah indikasi adanya kebobrokan demokrasi dan tumpulnya partai untuk menyodorkan kader-kader terbaik menjadi pesaing untuk diajukan sebagai kompetitor menjadi lawan salah satu calon pimpinan Kabupaten Ciamis. Kemudian ini kan yang lama itu sekarang calon satu doang, Kang ya. Kemudian katanya KPU juga mensahkan urusan kota kosong ya. Berarti kota kosong itu adalah bisa dipilih oleh masyarakat. Bagaimana ya, kekuatan kota kosong ini? Ya jelas. Sekali lagi ya, jangan sampai meremehkan kekuatan kota kosong, karena kota kosong itu bagian dari elemen masyarakat yang paling kuat. Artinya kota kosong itu tidak terbangun secara sistematis. Ini sebuah pergerakan sporadis. Sporadis artinya terbangun pada titik-titik yang mereka mempunyai simbol masing-masing dan mempunyai alasan kuat dan berbeda-beda. Boleh dipilihkan oleh masyarakat itu? Boleh, jelas boleh, karena itu merupakan sebuah pilihan politik yang dilindungi oleh konstitusi. Itu undang-undang yang bicara. Terus lahirnya kota kosong, tadi saya balik lagi bahwa lahirnya kota kosong itu lahir dari sebuah alasan-alasan masyarakat yang pastinya macam-macam, beda-beda, dari kekecewaan, dari kesenjangan, dari berbicara tadi salah satunya saya juga skala prioritas tentang pembangunan. Saya lebih menyoroti, untuk saya pribadi saya lebih menyoroti bagaimana dengan besarnya koalisi gemuk yang pada akhirnya semua partai ya, Kang ya, semua bergabung. partai ngumpul di situ. Kok bisa ya? Jadi kalau orang bilang saya malah lebih terkesan kalau mereka mau mengabdi. Jadi abdi gitu, jadi seolah-olah gitu. Saya malah bertanya, bagaimana partai itu yang selama ini selalu berteriak-teriak bahwa berbicara prinsip, berbicara ideologi, berbicara harapan-harapan ke depan. Nah, masyarakat selama ini memilih para wakil yang sekarang bercokol di DPR itu bukan tanpa alasan. Mereka menaruh sebuah harapan. Walaupun ada beberapa bagian yang bagian oknum kali ya, mereka melakukan merekrut suara itu dengan hal-hal yang saya juga kurang setuju gitu, dengan manipulasi segala macam. Ya risikonya sekarang mungkin gitu. Tapi kan tidak semua kader-kader partai yang sekarang duduk di dewan itu hasil dari sebuah upaya yang di bawah mereka melakukan hal tindakan yang tadi itu manipolitik gitu. Berarti ada yang murni. Harapan saya kan adanya kader-kader partai yang bagus. Untuk apa? Untuk menjadi ya itu calon pimpinan daerah gitu. Kira-kira menurut Akang nih, sejauh ini melihat bagaimana komitmen dan tanggung jawab partai politik terhadap masyarakat dan demokrasi? Tidak ada. Tegas saya bilang tidak ada. Tidak ada. Tegas saya bilang tidak ada. Karena apa? Tadi saya berharap dari siapapun, dari partai apapun harus muncul. Karena mereka berbicara prinsip dan ideologi. Kalau keadaannya kayak gini, saya malahan kecewa betul ya? Kecewa betul, dan ada indikasi terjadi tukar guling kepentingan. Tukar guling kepentingan. Ya iya. Indikasi itu ya. Kan indikasi, saya nggak, cuman ada indikasi. Saya juga melihat berita Kang nih, menarik nih.
Pemkab Ciamis nunggak 2 bulan ke BJB, sisa Rp 66 miliar harus lunas Desember 2024. Ini Apa kan yang Bapak baca ini? sesuatu ya, saya juga belum baca utuh. Sesuatu yang menjadi, malahan sebelumnya itu ada anggaran hibah buat partai. Ini saya bahas dulu. Anggaran hibah buat partai itu per tahun tuh sampai untuk tahun dari 2003 sampai 2024 itu naik menjadi hampir 100%, karena dari 2.200 per kepala ya, per pemilih itu angkanya menjadi naik 4.200, artinya 100%. Nah, harapan saya dari angka hibah yang diberikan untuk partai-partai itu kan harus jadi konversi, harus dikonversi melakukan sebuah pendidikan dan edukasi politik terhadap masyarakat. Karena itu bagian dari kewajiban partai-partai tersebut. Harusnya gitu. Tapi saya melihat tidak ada. Jangankan untuk berbicara pendidikan politik yang dilakukan ke masyarakat gitu. Apa melahirkan kader yang bisa ditawarkan ke masyarakat? Ya, tidak ada. Saya heran ketika seorang kader partai dan anggota dewan, dia mempunyai peluang waktu yang luar biasa dibandingkan para birokrasi. Karena perbandingan gini, Pak Herdiat itu bukan seorang politik ataupun kader partai, dia lahir dari birokrat. Artinya dia mempunyai ruang yang sempit dibandingkan dengan para dewan yang mempunyai waktu yang luang dan banyak dengan masyarakat, ruang eksistensi yang besar. Tapi kenapa dalam kejar-kejar berbicara elektabilitas selalu kalah? Nah ini kan selama ini amun bahasa Sunda Bora ngomongkan pendidikan politik terhadap masyarakat, eksistensi di tengah masyarakat pun nol dari saya. Oke, ini itu membahas itu. Nah, ini juga saya tertarik ya, kemarin ada juga simpang siur tentang Pemkab Ciamis itu mempunyai tunggakan 66 miliar. Nah ini juga jadi tanda tanya besar dengan uang yang total pinjaman itu. Saya kan tidak tahu anggarannya kemana. Untuk yang apa? tahu itu kan dua pihak itu untuk apa? Malah lebih apa ini ada keterkaitan yang mengikat dengan para partai tersebut yang sekarang. boleh jadi kan, bisa saja kan bahwa tentang hibah, tentang hal yang seharusnya ya itulah. Oke. Seandainya kan bukan prioritas akhirnya. Seandainya meminjam uang tapi dipakai bukan prioritas. Seandainya nih, ini kan berarti yang sekarang bupati yang sekarang calon lagi melawan kota kosong. Itu kalau nih kota kosong menang, siapa yang akan memimpin di Ciamis ini? Nah, harapan besar saya itu kan gitu. Bila terjadi kota kosong menang ataupun tidak korum mungkin ya, dia 50+1 gitu. Yang menangnya berapa persen itu? Bupati kalau bisa menang? Menang itu harus 50% plus 1. 50% plus 1. Seandainya Pak Herdiat beliau gitu ya tidak mampu memenuhi 50% plus 1 berarti kan gagal, harus diulang tahun 2025. Nah, saya malahan gini, ini adalah sebuah kesempatan besar yang artinya harapan saya itu dengan jenjang waktu yang 1 tahun, partai itu harus berpikir. Jadi ini momen di mana masyarakat memberikan sanksi sosial kepada partai politik. Ini juga saya bagian dari, walaupun saya sendiri gitu, saya merasa jadi salah satu partisipan dan kader partai ya, tapi saya kecewa juga. Kecewa dengan apa? Dengan keputusan yang diambil. Oke. Berarti masih berpotensi bisa menang. Jadi jangan sampai gini masyarakat itu berpikir gini. Ini bagaimana kalau misal nanti kota kosong menang? Bisa saja kan masyarakat yang di bawah itu berpikir, terus siapa yang memimpin? Kosong dong kepemimpinan. Tidak ada kekosongan pemimpinan. Tidak ada. Pemerintah takut kayak gitu, ada yang mikir kayak gitu. Pelayanan publik tentang administrasi segala macam pasti ada. Tapi ditunjuk. Nah, dalam masa kepemimpinan PJS, artinya di situ akan ada sebuah rekonsiliasi. Ya. Terus ada sebuah, kalau saya berbicara ada direstruk. Pemikiran-pemikiran para partai gitu, dia akan berusaha untuk mengeluarkan
mengeluarkan apa? Mengeluarkan Kadernya kader-kader yang terbaik. untuk kembali bersaing di tahun 2025. Jadi posisinya masyarakat memberikan pendidikan politik kepada partai politik. Nah, iya. Ya kan sekarang kembali bahwa sekarang masyarakat memberikan pelajaran ya, sanksi sosial kepada partai karena apa? Karena ternyata apa? Kan orang juga kadang bahwa partai itu you are my hope gitu harapan orang, tapi ternyata kan nggak ada apa-apa, nggak memunculkan sesuatu yang bagi saya bahwa itu adalah harapan penuh. Gitu. Karena saya berharap bahwa Kota Kosong harus menang. Harus menang, Kang. Itu adalah sebuah kedaulatan rakyat. Kedaulatan Artinya, rakyat. Kembalikan lagi kedaulatan rakyat. Oke. Nanti kita punya waktu untuk memperbaiki lah ke depan. Oke. Jadi jangan sampai begini loh, masyarakat itu menjadi tidak percaya kepada partai politik. Sayang sekali kan. Ini instrumen penting di negara. Sayang sekali bila tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini problem. Gimana Itu Kang bukan melihatnya? problem. Ini kan jadi kalau saya kemarin ke teman-teman ya, yang teman-teman sama relawan itu, kita harus memperbaiki keadaan demokrasi. Artinya demokrasi yang sekarang udah mulai muncul korosi itu Apa kropos? keropos gitu. Nah itu udah harus diperbaiki. Artinya hari ini yang kita lakukan adalah bukan semata-mata untuk kepentingan kita. Balik lagi, kalaupun terjadi Kota Kosong yang menang, siapa yang diuntungkan? Saya ataupun partai? Partai dong. Partai lah. Mendapatkan Karena apa? pendidikan Dia politik mempunyai yang baik. kesempatan Ya. besar. Kan seharusnya harus berpikir gitu. Jangan melihat bahwa apa yang disuarakan oleh teman-teman ya, teman-teman relawan, itu adalah sebuah provokasi kepada masyarakat. Padahal itu sah. Oh iya Sah. sah. Saya tegaskan. Ini bukan bentuk sebuah provokasi. Ini adalah sebuah bentuk satu ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap partai. Jadi saya kan dari kemarin ini kan kalau PR besar gitu ke depan, bobroknya partai hari ini gara-gara apa? RUU Parpol. Karena di situ ada ambang batas, akhirnya apa? Parpol itu bersaing untuk apa? Untuk memenuhi kuantitas dan duduk di DPR RI. Kang, satu lagi saya mau bertanya nih. Siap. Berapa persen potensi peluang kemenangan Kota Kosong, Kang? Oh saya yakin lebih besar. Lebih besar. Gini, ceritanya gini Pak. Oke. Pilkada 2019 ya 2018. Enggak, pernah gak dicontohkan di wilayah yang lain? Kota Kosong menang? Ada lah di Makassar. Oh, di Makassar pernah? Makassar telak. Kota Kosong menang? Menang. Gila. Menang telak. Itu tahun 2018. 2018 nih. Saya hanya kita berbicara prediksi aja ya. Iya. Analisa saya tahun 2018 persaingan terjadi antara Pak Haji Iing dengan Pak Herdiat. Oke. Pak Haji Iing mempunyai dukungan partai pun sama, tapi yang menggerakkan kemenangan Pak Herdiat itu dari relawan. Nah saya kan membaca nih relawan-relawan yang dibangun begitu besar pada saat itu oleh Pak Herdiat itu sekarang kocar kacir. Artinya saya mempunyai harapan dan optimis dari kekecewaan yang mulai kita rangkum itu akan menjadi sebuah kekuatan dan dikonversi menjadi suara masuk pada Kota Kosong. Berarti optimis Kota Kosong menang, Saya kan? optimis. Akang Saya- relawan Kota Kosong apa? Bupati calon Kota Kosong. Ada berapa Kang sekarang kabupaten atau kota yang melawan Kota Kosong? Saya kira cukup banyak sekarang ya. Itu yang bikin miris. Kenapa saya sekarang bergerak? Ini bukan berbicara permasalahan Ciamis saja. Oke. Kalau semua mampu membaca dan bahwa ini permasalahannya itu ada di 41 kota, kabupaten, dan provinsi. Bayangkan. Nah, kenapa dari tahun ke tahun, dari tahun pemilihan pilkada itu meningkat? 2015, kalau nggak salah nih ya data, mohon koreksi nanti. Terjadi 2 antara calon dengan Kota Kosong. 2018 meningkat, jadi 16 kabupaten kota yang melakukan pilkada dengan lawannya Kota Kosong. 2024 41. luar biasa, 43. 43. Kemarin ada perpanjangan, terus ada yang mendaftar dari ada independen lah. Artinya bahwa mereka telah melakukan sebuah rekayasa besar. Karena apa? Dari 18 ya, tahun 2018
yang menang kotak kosong itu hanya di Makassar. Artinya sisanya 15 itu menang telak incumbent ya, kebanyakan incumbent. Nah ini kan kalau saya melihat ini ada sebuah fenomena yang sengaja dibangun, bahwa harapannya ketika terjadi perangnya antara kotak kosong, mutlak 80% kemenangan ada di Kotak kosong. bukan di kotak kosong, di satu lahan. Makanya ini kenapa setiap pilkada dilakukan itu meningkat tadi itu. Jadi ini sengaja dibangun untuk semua menjadi lawannya nggak ada lawan gitu. Karena kemungkinan besar menang itu ada di yang ada calonnya, artinya gitu. Oke. Berarti udah saatnya di berbagai daerah masyarakat itu menyadari akan ketumpulan partai politik terhadap banyak hal. Kemudian yang kedua, saya bisa ambil kesimpulan, masyarakat sudah saatnya memberikan pelajaran pendidikan politik kepada partai politik dan sanksi sosial kepada partai politik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya sepakat banget dengan hal itu. Secara pribadi sepakat, dan saya juga sekarang bukan apa-apa. Saya melakukan komunikasi bukan hanya yang ada di Ciamis. Di Banyumas pun sama. Saya melakukan komunikasi dengan teman-teman relawan yang sama bergerak untuk memerangi koalisi gemuk. Siap. Kang, terima kasih Kang. Ya. Ini silaturahminya, kopinya enak Kang. Atur nuhun. Racikan sendiri ini. Atur nuhun. Saya juga terima kasih karena diberi kesempatan untuk bicara, karena banyak yang melihat bahwa saya itu buka batur yang tempat ngobrol gitu. Saya diberi kesempatan. Ini channel ini terbuka untuk siapapun berbicara, menyuarakan yang dianggap kebenaran, Kang. Ini kan, mudah-mudahan kemenangan ada pada rakyat. Kembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.